Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdi Brilian Rakasiwi, NIM 2017 0140118 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2017. Di sini tuh saya bakal ngejelasin tentang SQL Server Integration Service. Lebih tepatnya sih gimana cara ngebuat project SQL Server Integration Service, kayak nge-restore database-nya, terus sama kayak ngambil sebuah data dari satu database dimasukkan ke dalam database lainnya menggunakan SQL Server Integration Service. Nah, mungkin yang pertama yang harus ada di sini tuh, pertama kita tuh harus nginstal SSDT-nya. Jadi buat nginstal SSDT-nya tuh bisa nih cari di internet tuh, ada di sini. Step-stepnya juga bisa diikutin di sini. Nah, kalau udah nginstal itu baru kita bisa mulai. Jadi tool yang dibutuhin di sini itu pertama kayak Visual Studio yang SSDT tadi yang udah diinstal tadi. Terus sama SQL Server buat database-nya. Mungkin langsung aja di sini. Biar nggak lama, buka dulu Visual Studio-nya. Nah, jadi Visual Studio yang ini, yang SSDT ini yang dipakai. Nah, di sini tuh saya udah ngebuat udah masuk ke database-nya. Jadi ini SQL yang bakal dipakai. Pertama itu masukin dulu password-nya. Itu ntar. Nih, kalau udah masukin password, terus apa sih yang bakal kita lakuin di sini tuh? Yang bakal kita lakuin pertama itu nge-restore data. Restore data database. Nah, cara nge-restore data database-nya itu pertama itu kita tuh klik kanan di database ini, lalu klik pilihan restore database. Setelah itu, nih, ini kan ada source nih, database atau device. Nah, kita pilih device. Jadi dari perangkat laptop kita cari di sini di mana tempatnya, di add. Nah, cari nih dari perangkat laptop kita nge-save database yang bakal kita pakai itu di mana. Istilahnya, jadi di sini tuh bakal ada kayak data source sama data destination yang bakal dipakai. Nah, di sini tuh kita bakal ngupload buat data source-nya. Nah, data source-nya tuh tadi tuh saya simpan di sini di D, terus di akun pribadi di D, di kuliah, terus di semester 7. Nah, di sini tuh saya bakal make yang Adventure Work 2014. Diklik. Kalau udah masuk ke sini langsung di OK. Ditunggu, di OK lagi. Nah, di sini tuh dia lagi nge-progress. Ntar kalau udah berhasil, dia bakal muncul tulisan kayak gini. Nah, itu singkatnya gimana caranya kita ngelakuin restore database di sini. Nah, bisa dilihat di sini itu udah masuk Adventure Works 2014 yang tadi kita restore. Nah, selanjutnya yang bakal kita lakuin itu apa sih? Jadi yang bakal kita lakuin di sini tuh gimana caranya nge-transfer data misalnya nih dari Adventure Works 2014 ini masuk ke dalam database praktikum, salah satu tabelnya. Nah, jadi yang pertama kita buat di sini itu sih buat dulu. Ini kan udah ada nih database source-nya. Nih, Adventure Works. Jadi kita buat database buat destination-nya. Jadi bakal kemana sih bakal ditransfer isi dari tabel di database Adventure Works ini bakal ditransfer ke database destination-nya yang bakal kita buat sekarang. Cara ngebuat database baru sih simple aja. Klik kanan di database, terus new database. Nah, di sini diminta kita buat masukin nama DW SKB. Jadi kita pakai nama DW SKB, kalau udah tinggal langsung di OK. Nah, simple cara ngebuatnya, udah masuk. Oke, sekarang gimana caranya nge-transfer data? Jadi kita pilih salah satu kolom tabel di sini. Jadi tabel yang bakal kita pakai di sini itu yang ini aja. Yang AW build version ini. Jadi dia tuh ada 4 kolom di dalam satu tabel ini. Nah, jadi data yang bakal kita transfer ini yang nih. Jadi data ini yang bakal kita transfer yang dari Adventure Works sebagai source-nya ke DW SKB yang jadi destination-nya. Nah, pertama-tama tuh kita buat dulu di sini tuh tabel.
tabel, di mana tabel ini tuh kita buat kolomnya sesuai dengan tabel di AdventureWorks atau di source-nya. Jadi kita samain. Jadi di sini tuh bisa dilihat yang pertama itu ada System Information ID. Jadi System Information ID. Terus yang kedua itu ada database versionnya, database version. Terus yang ketiga itu ada version date-nya. Terus yang keempat itu ada modified date-nya. Nah, di sini tuh bisa dilihat date time, jadi disamain di sini ya, yang di source-nya. Di sini juga date time, di sini end varchar 25, sama di sini integer, tiny integer. Nah, di sini tuh jangan dilupa System Information ID-nya itu primary key. Gimana cara ngebuat jadi primary key? Tinggal diklik kanan di kolomnya, set primary key. Udah. Nah, di sini juga nggak ada yang not null semua, jadi plusnya dihilangin. Terus di control save, dibuat namanya sesuai dengan nama yang ini, AW build version. Langsung diklik oke. Kalau udah, dia itu bakal ada di sini nih. Jadi udah kita buat kan. Nah, sekarang kita pakai Visual Studio-nya. Nah, caranya pertama tuh kita create new project. Terus di sini tuh kita pakai integration service project, karena di sini tuh kita bakal membuat service integration project atau SSIS. Namanya percobaan. Di sini bisa dibrowse, misalnya nih lokasinya nggak mau di D, maunya di E. Nah, dibrowse tinggal di klik di sini aja, pilih lokasi yang teman-teman mau. Kalau udah oke. Nah, di sini tuh ada data flow task sama execute SQL task. Yang bakal kita pakai di sini itu data flow task. Apa sih data flow task ini? Jadi data flow task itu sendiri tuh bisa dilihat di sini tuh tentang data flow task. Jadi data flow task itu dia itu merupakan satuan progres data yang terdiri dari source, transform, sama destination. Nah, yang bakal kita gunain di sini tuh ada dua. Yang bakal nyangkut sama yang bakal kita lakuin sekarang ini ada dua. Yang pertama itu adalah source sama destination. Seperti yang saya bahas dari awal tadi. Kalau udah diklik data flow task-nya 2 kali. Nah, di sini tinggal dipilih. Kita pakai OLIDB source yang ada di other source sama OLIDB destination. OLIDB source ini, jadi OLIDB source itu bisa dibaca juga di sini, teman-teman. Kalau OLIDB source, bentar. Nah, kalau yang OLIDB source itu merupakan tempat menyimpan source yang akan digunakan. Source di OLIDB dapat berupa sintaks SQL atau tabel. Jadi seperti yang kita buat tadi di SQL-nya. Terus data flow destination merupakan tempat menyimpan destinasi setelah diproses dengan data flow transformation. Destination di OLIDB destination dapat berupa tabel baru di database. Jadi yang bakal jadi destination-nya itu di sini yang OLIDB destination-nya itu ini, tabel yang ini, sedangkan yang OLIDB source itu yang tabel di AdventureWorks. Oke, langsung ini tinggal di drag panah biru ke sini buat menghubungin OLIDB source sama OLIDB destination. Kalau udah, diklik 2 kali di OLIDB source-nya. Di sini diklik new. New itu pilih yang
pilih yang apa namanya, kita milih koneksi barunya, terus dipilih new lagi. Nah, di sini dimasukin nama server kita. Cari nama server itu gampang, teman-teman. Tinggal di halaman awal itu ini nama server kita, tinggal di copy paste. Dimasukin ke sini. Terus ini tuh diganti jadi SQL Server Authentication, dimasukin username kayak yang di awal tadi, yang di sini teman-teman, SA sama password kita. Jadi disamain SA sama password kita. Nah, kita pilih database source-nya. Database source-nya itu ada di mana? Jadi database source-nya itu ada di AdventureWorks 2014. Kita tes connection, berhasil, lalu klik OK. Kalau udah diklik OK lagi, nah di sini tuh jangan langsung diklik OK, tapi kita pilih dulu tabel yang AdventureWorks itu yang bakal jadi source-nya itu ada di mana. Tadi kita bakal pakai yang AW build version. Kalau udah di preview, nih datanya yang bakal kita transfer ke destination-nya. Kalau udah di close, di OK. X-nya ini hilang kan, berarti yang OLIDB source-nya itu udah berhasil. Sekarang yang ke OLIDB destination-nya. Untuk yang OLIDB destination diklik 2 kali juga. Terus di sini itu dipilih untuk connection manager-nya. Sama seperti yang source, tapi di sini itu bedanya itu kita database-nya itu pakai database yang bakal jadiin destination, yaitu DWSKB yang kita buat tadi. Ini juga dimasukin nama server name seperti yang sebelumnya. Ini juga sama. Terus di sini kita pilih tuh database-nya. Database-nya kita milih yang DWSKB karena yang ini buat destination. Di test connection, berhasil. Oke. Di OK. Nih, udah masuk DWSKB. Nah, jangan langsung di OK lagi. Ini diklik dulu. Pilih tabelnya, tabel yang ada di situ. Nah, ini tabel AW build version yang udah kita buat tadi. Diklik. Terus dilihat, udah pastiin kan di kosong nih. Jadi tabel ini awalnya tuh kosong. Ntar kalau udah kita run, bakal masuk tuh yang dari source-nya itu ke tabel yang ini, yang kosong ini. Jadi bakal masuk ke sini ntar. Terus mapping ini dipastiin teman-teman kalau ini udah sama targetnya. Semuanya jangan sampai ada yang kosong. Kalau udah semua baru di OK. Hasil sini tinggal di run. Nah, kalau udah kayak gini itu berarti berhasil tuh. Udah masuk kan satu. Terus cara apa namanya? Mastingnya gimana? Kita balik lagi ke SQL servernya, udah masuk nggak data yang dari source, yang dari AdventureWorks, dari tabel AW build version itu ke database destination-nya yaitu DWSKB, ke tabel AW build version juga. Tapi yang di dalam database DWSKB. Ini bentar. Ya, ini DWSKB. Set, cara pastinya udah masuk apa belum gimana? Tinggal gini. Oke, udah berhasil masuk nih. Sama kan datanya sama yang di sini. AdventureWorks di tabel yang ini. Nih, sama ini yang dari AdventureWorks, ini yang SKB. Nah, mungkin cuma segitu yang bisa saya bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, soalnya saya juga masih baru belajar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.